Kamisol itu ada dua, yang satu adalah pakaian dalam sebagai penggantinya, misalnya di dalamnya ada bajunya, kemudian luarnya ada baju lagi. Baju yang di luarnya untuk kamisol itu biasanya adalah kebaya. Biasanya kamisol itu digabungkan dengan baju kebaya. Kemudian yang satu lagi kamisolnya adalah kamisol yang pakaian untuk pakaian luar. Kita semuanya berarti masih ingat. Nah, sekarang Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kali ini. Tujuan pembelajaran kali ini nanti anak-anak harus mampu menguraikan bahan baku untuk membuat kamisol dan bahan penunjang untuk membuat kamisol. Kemudian yang kedua adalah anak-anak harus mampu untuk menganalisis rancangan bahan kamisol. Nah, untuk materi kali ini anak-anak, permasalahan yang sering terjadi adalah kita salah memilih bahan, menentukan bahannya salah, memilih bahannya salah untuk membuat bahan kamisol, memilih bahan utama kamisolnya salah. Makanya sekarang kali ini akan dibahas mengenai bahan utama, bahan penunjang, kemudian yang berikutnya adalah menganalisis rancangan bahan. Coba anak-anak, Ibu sekarang mau menampilkan gambar. Ini ada gambar, nanti coba dianalisis. Oke, ini ada dua gambar. Satunya ini adalah gambar A. Menurut pengertian anak-anak, ini gambar yang ada di gambar A ini gambar apa ya? Kamisol yang dipakai untuk pakaian dalam. Luarnya biasanya pakaian kebaya. Ya. Kemudian yang gambar B ini apa? Kamisol untuk pakaian luar. Nah, Ibu mau mulai pembelajaran. Sebelum menjelaskan pembelajaran, Ibu mau bentuk kelompok terlebih dahulu. Mau dibagi 3 kelompok. Ayo, dibagi 3 kelompok. Ayo disiapkan. Sini ya. Materi yang Ibu sampaikan kali ini adalah menganalisis rancangan bahan atau leksik kamisol atau bastier pada mata pelajaran customate kelas 11 tata busana. Ini adalah gambar yang tadi sudah dijelaskan, yaitu yang atas itu adalah kamisol untuk pakaian dalam. Yang keduanya itu adalah kamisol untuk pakaian luar. Kemudian ini adalah bahan bakunya. Kira-kira siapa yang tahu bahan bakunya itu terdiri dari bahan apa saja? Bahan bakunya terdiri dari bahan satin. Terus kemudian kemudian sate dan itu adalah bahan baku. Kemudian ini adalah bahan penunjangnya. Bahan penunjangnya kamisol itu satu adalah furing atau lining. Biasanya furing atau lining ini bentuknya bahan. Bisa bahannya itu hero atau sutra silk. Kemudian yang kedua ini adalah bahan penunjang lagi, tapi bentuknya adalah kain. Namanya di sini adalah bahan pelapis. Kemudian fungsinya untuk apa? Bahan pelapis fungsinya untuk apa, anak-anak? Untuk bentuk yang dihasilkan biar terlihat kokoh. Terus bahan yang dibentuk biar terlihat kokoh dan sempurna sebagai penyempurna bahan utama. Berikutnya ini adalah namanya adalah backup. Salah satu pelengkap busana juga yang biasa digunakan atau dipasangkan pada dada.
Tujuannya, fungsinya untuk apa? Sebagai pendukung bahan baku agar dayanya kelihatan bersih. Kemudian yang berikutnya ini adalah bahan pelengkap kamisol juga. Di situ ada balen. Balen itu biasanya panjang dan dia di situ adalah kaku. Gunanya untuk apa sih balen tadi? Bahannya itu dari logam, plastik, dan rotan yang diproses sedemikian rupa sehingga diperoleh bentuk seperti batang atau tulang bibi. Si balen tadi gunanya untuk menegakkan si kamisol. Namanya juga tulang. Kalau beli biasanya beli untuk tulang gitu kalau balennya bingung gitu ya. Kemudian fungsi balen adalah sebagai bahan pengisi untuk memberi bentuk yaitu untuk memberi bentuk dan penyempurnaan kamisol. Kemudian berikutnya adalah arti daripada merancang bahan. Siapa yang tahu yang katakan apa itu merancang bahan? Ada yang tahu? Merancang bahan adalah membuat rancangan mengenai bahan yang akan digunakan untuk suatu model. Ya, jadi merancang bahan itu adalah membuat rancangan atau rencana mengenai bahan atau kain yang akan dipergunakan untuk memproduksi suatu model busana. Dengan cara apa? Dengan cara meletakkan pola yang telah diberi kampung di atas bahan dan diatur sedemikian rupa. Jadi nanti intinya merancang bahan itu kita meletakkan pola-pola tadi di atasnya bahan. Ada kertas sebagai penggantinya bahan, nanti diletakkan di atasnya bahan. Kemudian ada 3 merancang bahan. Satu adalah merancang bahan sejarah. Yang kedua adalah merancang bahan yang pertama adalah merancang bahan secara global. Kemudian yang kedua adalah merancang bahan dengan mempergunakan pola-pola kecil. Kemudian yang ketiga adalah merancang bahan dengan cara marker. Terus kemudian tujuan merancang bahan. Apa tujuannya merancang bahan? Merancang bahan tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan. Merancang bahan secara global adalah menghitung kebutuhan bahan untuk membuat suatu model pakaian dengan menghitung panjang pakaian yang akan dibuat. Panjangnya berapa gitu ya. Terus kemudian di situ ada bahan utama, kemudian ada bahan furing, dan kemudian ada bahan pelapis. Pada umumnya lebar bahan yang terdapat di pasaran itu ada berapa macam? Ada yang lebarnya itu 90, ada yang lebarnya itu 100, ada yang lebarnya itu 110, ada yang lebarnya itu 115, kemudian ada yang lebarnya itu 150. Yang semuanya itu dapat dipergunakan untuk membuat pakaian. Permasalahannya adalah berapa panjang yang akan diperlukan. Berarti yang kita hitung nanti saat kita mengerjakan bukan lebarnya, tetapi yang akan kita hitung adalah panjangnya, berapa habisnya, berapa keperluannya gitu ya. Untuk membuat satu buah kamisol diperlukan bahan dengan lebar 150. Perhitungan kebutuhan bahannya. Contohnya adalah yang diperlukan kalau misalnya bahannya itu lebarnya adalah 50, berarti kita hanya satu kali panjang. Kenapa? Karena meletakkan polanya itu berjajar. Tapi kalau kita membeli bahannya itu papan lebarnya, papan lebar itu lebar ya, lebarnya 115, berarti harus 2 kali panjang
yang dibutuhkan panjang baju. Misalnya yang kita buat sekarang adalah panjangnya adalah panjang kamisol. Berarti kalau papannya lebarnya 150, berarti panjangnya kira-kira berapa? Kalau misalnya kita panjangnya yang kita buat 50, satu kalinya berarti panjang yang kita butuhkan berapa? 50. Kalau misalnya panjang lebarnya itu 115, berarti yang kita butuhkan adalah 2 kali dari panjangnya. Berarti 50 ditambah 50, berarti yang kita butuhkan adalah 2 kali. Ya, ini adalah contohnya. Contohnya adalah misalnya panjang kamisol itu 50, ditambah untuk kampuhnya 2 cm, kemudian ditambah untuk kainnya 4 cm. Jadi kalau papan lebar itu papan lebarnya 150, jadi 50 cm panjang kamisolnya, kemudian 2 cm itu adalah untuk kampuhnya, kemudian ditambah 4 cm itu adalah kelimnya. Jadi kalau kita merancang secara global, yang dibutuhkan bahannya adalah berapa? 56 cm. Karena papan lebarnya adalah papannya 150, jadi hanya 1 kali panjangnya saja. Kemudian yang berikutnya, contoh yang kedua adalah untuk membuat kamisol diperlukan lebar bahan sesuai yang dikehendaki. Misalnya yang kita inginkan adalah 115 untuk furing biasanya begitu, atau 150. Jadi untuk kain dengan lebar bahannya 115, maka habis kainnya itu nanti harus dikalikan 2 dari panjang kamisol. Kalau 150 berarti hanya 1 kali, tapi yang 115 itu harus 2 kali. Kemudian yang berikutnya, merancang bahan yang menggunakan pola-pola kecil adalah membuat rancangan badan berdasarkan pola yang sudah dirubah sesuai model dengan menggunakan skala kecil. Pola kecil berasal dari pola yang sesungguhnya yang dibuat dengan skala kecil. Biasanya skalanya yang digunakan adalah skala 1/4, skala 1/8, dan skala 1/6. Yang kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga. Yang ketiga adalah merancang bahan dengan teknik marker, yaitu merancang bahan yang akan digunakan untuk memproduksi pakaian dalam jumlah besar. Biasanya satu model pakaian dibuat untuk satu model pakaian dibuat untuk jumlah banyak. Itu adalah merancang bahan secara marker. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada saat merancang bahan, baik itu menggunakan pola kecil maupun dengan pola yang bahan sebenarnya adalah satu, yaitu untuk merancang bahan simetris, bahan dapat dilipat menjadi 2. Kalau misalnya bahannya itu simetris itu bentuknya kiri dan kanan, itu bahannya bisa dilipat menjadi 2. Akan tetapi kalau bahannya itu asimetris, bahannya dilebarkan. Karena asimetris itu bentuk kiri dan kanannya berbeda, jadi tidak boleh dilipat 2, tapi harus dilebarkan. Tapi kalau yang simetris itu harus dilipat 2. Kenapa dilipat 2? Karena bentuk kiri dan kanannya adalah sama. Kemudian yang perlu diperhatikan yang kedua adalah arah serat benang. Arah serat benang itu harus sesuai dengan arah serat bahannya. Contoh, kita kan bahan itu ada pinggiran bahannya. Arah seratnya berarti ke atas. Kita melihat dari arah seratnya itu nanti dari mana? Dari pada saat kita membuat perubahan pola, kemudian pola itu nanti kita buat arah serat. Arah serat itu menunjukkan bahwa arah bahannya ya. Nanti kita meletakkan di bahannya itu harus sesuai dengan arah seratnya tadi.
dari bahan. Motifnya misalnya bahan itu ada motifnya yang dia berbunga atau dia motifnya itu hewan. Kalau misalnya ada motifnya hewan, jangan sampai kita meletakkan polanya itu dibalik. Nanti kepala orang di bawah atau kepala hewan di bawah, atau bunga itu yang bagian atasnya di bawah atau yang bagian bawahnya di atas, karena kita kurang memperhatikan daripada motif si bahan. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah motif yang bergaris. Motif yang bergaris itu kalau misalnya garisnya kita buat adalah yang searah, kita tidak bermasalah. Tapi kalau misalnya ada potongan, itu garis itu kan nanti tidak sama kalau tidak sesuai. Itu harus diperhatikan. Kemudian yang berikutnya adalah motif yang kotak-kotak. Motif kotak-kotak itu banyak, contohnya adalah yang motif seperti sarung. Sarung kan banyak yang motifnya kotak-kotak ya. Terus kemudian yang perlu kita perhatikan lagi adalah susun pola di atas bahan dengan efektif untuk mendapatkan kebutuhan kain sekecil-kecilnya atau sehemat-hematnya tanpa mengabaikan dari segi keindahan arah serat. Kemudian yang berikutnya adalah jangan lupa tambahkan untuk kampung. Setiap meletakkan pola di atas bahan, kemudian harus disertakan dengan kampo. Kampo untuk kelim, kampo untuk pinggiran. Kemudian rancangan bahan kamisol disesuaikan dengan desain kamisol. Untuk dalaman kebaya harus disesuaikan dengan desainnya. Rancangan bahan kamisol disesuaikan dengan desain kamisol untuk dalaman kebaya. Terus misalnya menggunakan kain apa itu? Satin atau yang tadi sudah kita sebutkan. Pola kamisol jangan lupa, pola kamisol itu nanti rangkap 3. Karena apa? Kamisol itu bahannya nanti bukan hanya satu, bahannya ada 3. Yang pertama adalah bahan baku, yang keduanya adalah bahan kulit, kemudian yang ketiganya adalah bahan pelapis. Itu harus diperhatikan, di situ ada 3. Nah, kita harus bisa menganalisis rancangan bahan. Langkah-langkah menganalisis rancangan bahan. Nanti saat kita membuat rancangan, yaitu 1, mengecek kesesuaian pola kamisol. Apakah sudah sesuai dengan desain kamisol? Kemudian yang keduanya adalah menghitung jumlah komponen pola sesuai dengan desain. Yang berikutnya lagi adalah mengecek ukuran pola sesuai dengan desain. Yang berikutnya lagi adalah mengecek letak arah serat pola sesuai dengan arah lusin atau arah kain. Kemudian yang berikutnya adalah mengecek ukuran. Mengecek ukuran yang dimaksud adalah mengecek ukurannya kertas. Kertas tadi adalah sebagai penggantinya bahan. Sudahkah sama dengan bahan yang sesungguhnya, yaitu 1 bahan utama, kemudian yang kedua adalah bahan furing, kemudian yang ketiganya adalah bahan mesrin. Itu harus kita cek, harus sesuai dengan desain, semuanya sesuai ya. Nah, Ibu mau menayangkan video. Video ini bukan video hanya menganalisis rancangan bahan, tapi seputar dengan rancangan bahan yang ada kaitannya dengan yang kita pelajari kali ini. Tolong diperhatikan ya. Pembuatan busana custom made kelas 12 bagian 2 menganalisis rancangan kamisol. Halo anak-anak.
Sudah dibahas mengenai kamisol, alat dan bahan, ukuran, pola dasar, perubahan pola kamisol. Kali ini akan dibahas menerapkan dan menganalisis rancangan bahan kamisol. Membuat rancangan bahan kamisol. Langkah 1, menjiplak pola kamisol yang sudah diberi tanda pola, arah serat, kampo, dengan rangkap 3, bahan utama, bahan furing, dan bahan pelapis. Langkah 2, menyiapkan alat dan bahan, memberi warna pola, memberi tanda pola, menjiplak pola, kemudian memberi kampo, memotong bahan sesuai dengan desain. Langkah ketiga, memotong kertas sesuai bahan utama, bahan furing, bahan pelapis. Langkah keempat, menempel pola kamisol pada kertas pengganti bahan. Rancangan bahan disesuaikan desain dengan rangkap 3, rancangan bahan utama, bahan furing, bahan pelapis. Langkah kelima, menghitung jumlah ukuran panjang kain yang dibutuhkan menggunakan skala 1/4. Menganalisis rancangan bahan kamisol. Rancangan bahan kamisol disesuaikan dengan desain kamisol. Langkah-langkah menganalisis rancangan bahan kamisol: mengecek kesesuaian pola kamisol, menghitung jumlah komponen, mengecek ukuran, mengecek letak arah serat, mengecek ukuran kertas bahan utama, bahan furing, bahan pelapis sesuai desain. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ada pertanyaan seputar yang Ibu jelaskan dan seputar video yang ada kaitannya dengan pembelajaran kali ini. Walaupun videonya di situ ada tambah-tambahan materi, tapi pada intinya di akhir video itu adalah terakhirnya adalah menganalisis rancangan bahan. Ada pertanyaan? Ayo silakan bertanya. Bahan itu apa? Ya, bahan itu adalah bahan penunjang. Fungsinya adalah untuk menegakkan si kamisol tadi supaya kamisol itu bisa tegak atau sebagai tulang dari kamisol tadi. Sudah? Ada yang bertanya lagi? Bu? Ya? Merancang bahan secara marker itu gimana, Bu? Merancang bahan secara marker itu adalah kita misalnya satu model, satu desain itu bisa dirancang untuk menjadi banyak hasilnya, menjadi banyak dirancang menjadi banyak jumlah banyak, satu model menjadi jumlah banyak. Ada lagi pertanyaan? Saya ulang lagi keterangan penjelasan Ibu yang tadi ya. Sepertinya masih pada bingung merancang bahan secara global itu. Mau Ibu jelaskan ulang, yaitu merancang bahan secara global adalah menghitung kebutuhan bahan untuk membuat suatu model pakaian dengan menghitung panjang pakaian yang akan dibuat. Misal, panjang rancangan bahan baku, kemudian panjang rancangan bahan furing, kemudian adalah panjang rancangan bahan pelapis. Berikutnya sudah ditambah kampo. Terus pada umumnya lebar bahan itu terdapat di pasaran itu banyak sekali jenisnya. Ada yang lebarnya 90, ada yang lebarnya 100, ada yang lebarnya 110, ada yang lebar bahannya itu adalah 115, kemudian ada yang lebar bahannya itu adalah 120, dan ada lebar bahan itu adalah 150. Nanti saat memilih atau membeli bahan di toko
saja? 90 cm terus 150. Nah, yang dibahas pada materi kali ini adalah kamisol. Seandainya nanti pada pertemuan berikutnya kita praktek membuat kamisol, itu kira-kira bahannya yang bagus kita gunakan itu papan lebarnya berapa ya? 150. Nama bahannya satin. Satin itu macam-macam, kita lihat karakteristiknya. Jadi pemasangan bahannya, pemasangan polanya di bahan nanti adalah melebar, bukan di bawahnya. Kalau 150 berarti papan bahannya lebar kan? Seandainya dilipat 2, semua pola kita pasang berjajar, itu kira-kira muat atau tidak? Pola kita pasang berjajar, papan lebarnya adalah 150. Muat atau tidak pola itu kita pasangnya? Muat, karena papannya lebar. Jadi habisnya panjangnya itu sedikit sesuai dengan panjang kamisol tadi ya. Terus kemudian untuk membuat satu buah kamisol diperlukan bahan dengan lebar 150. Perhitungan kebutuhan bahannya adalah berapa? 56. Kenapa 56? Panjangnya 50, panjang kamisolnya 50, kemudian ditambah apa? Ditambah kampung. Kampung keling berapa senti? Kampung keling berapa senti? 4. Kampung keling 4 senti, kemudian sambung yang bagian atas 2 senti. Jadi panjang kamisolnya 50 ditambah kampung 4 menjadi 54, ditambah kampung ke bagian atasnya 2 cm berarti menjadi 56. Jadi untuk satu kamisol dengan papan lebar 150, bahan yang dibutuhkan panjangnya adalah 56. Itu kalau merancang bahannya secara global. Kalau merancang bahannya secara global itu bisa diperkirakan. Tapi kalau merancang bahannya itu kita menggunakan pola kecil, itu tidak bisa. Berarti kita harus ada rancangan, harus membuat rancangan. Jadi intinya perbedaan merancang bahan menggunakan pola-pola kecil sama merancang bahan secara global, perbedaannya kalau secara global itu bisa diperkirakan, tetapi kalau merancang bahan menggunakan pola-pola kecil itu harus dipraktekkan. Kita membuat pola, kita membuat perubahan pola, kemudian kita membuat pola-pola kecil, kemudian ditempelkan di kertas. Itu adalah merancang bahan menggunakan pola-pola kecil. Kemungkinan mudah mana menggunakan pola-pola kecil sama merancang pola secara global? Secara global itu mudah, tapi kekurangannya kita bisa salah karena hanya perkiraan. Tapi kalau merancang bahan menggunakan pola-pola kecil, kita bisa realnya tahu apa adanya. Itu ya. Ada pertanyaan lagi? Bu, Ya. lebar kain burinnya itu harus sama kain sapinya, Bu? Oh, maksudnya gini, lebar lebar puringnya apakah sama dengan lebar bahan baku gitu kan maksudnya? Boleh sama dan boleh tidak. Kalau sama berarti panjang bahannya itu cukup 1 kali kan? Tapi kalau misalnya papan lebarnya itu 115, berarti 2 kali dari bahan itu untuk panjang kamisolnya. Ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, kan ibu yang akan bertanya, mengapa kita harus merancang bahan? Ayo, siapa yang bisa membantu? Mengapa kita harus merancang bahan?
supaya tidak ada kesalahan. supaya tidak ada kesalahan. Ada lagi pertanyaan mengenai materi yang Ibu sampaikan? Ada lagi? Ayo, Buya Saroh, Buya Saroh. Ada pertanyaan mengenai materi yang tadi Ibu sampaikan? Tadi semuanya memperhatikan kan? Kalau tidak ada yang bertanya, Ibu anggap semuanya sudah paham. Ibu akan membagikan namanya LKPD. Silakan dikerjakan secara berkelompok. Dipelajari terlebih dahulu, kemudian dikerjakan secara berkelompok. Ibu kasih waktu 10 menit. Nanti setelah 10 menit itu berakhir, salah satu ditunjuk temannya untuk presentasi ya. Dipresentasikan, silakan diketik ya, boleh diketik. Ayo langsung dikerjakan ya. Ada yang megang laptop, diketik. Ayo.
tampilkan di box. Boleh dua orang, yang satunya sebagai operator dan yang satunya adalah presentasikan. Ayo, siapa temannya yang mewakili satu orang? Yuk. Burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri dari perwakilan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, gambar bahan, nama bahan, bahan baku dan fungsi bahan. Yang pertama, nama bahannya saten dan bahan baku fungsinya untuk membuat kamisol. Yang kedua, nama bahannya hero dan bahan bakunya penunjang dan fungsinya lining atau furing. Yang ketiga, bahan blend dan bahan baku penunjang dan fungsinya mengisi untuk memberi bentuk. Lanjut, langkah-langkah menganalisis rancangan bahan kamisol sesuai gambar. Yang pertama, mengecek uraiannya, kesesuaian pola kamisol, apakah sesuai dengan desain kamisol. Yang kedua, menghitung jumlah komponen pola sesuai dengan desain. Yang ketiga, mengecek uraiannya, mengukur pola sesuai dengan desain. Yang keempat, mengecek uraiannya, letak arah serat pola sesuai dengan arah lungsin kain atau kertas pola. Yang kelima, mengecek uraiannya untuk kertas pola sesuai dengan ukuran bahan utama, ukuran bahan furing, ukuran kain gula pasir. Dan buat kesimpulannya, kita mengetahui bahan baku dan bahan penunjang membuat kamisol dan mengetahui jumlah rancangan bahan yang akan dibuat. Mengecek kesesuaian pola, ukuran kertas pola sesuai dengan ukuran bahan utama, ukuran bahan furing, ukuran bahan gula atau lapisan, dan menghitung jumlah komponen sesuai desain. Dan itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Teman-teman, saya mau mempresentasikan ini bahan satin daces sebagai bahan baku. Ini bahan satin daces sebagai bahan baku untuk membuat kapsul. Dan ini kain hero, bahan penunjang lining atau furing.
dan ini balen, bahan penunjang, bahan pengisi untuk memberi bentuk. Langkah-langkah menganalisis. Pertama, mengecek kesesuaian pola kamisol, apakah sesuai dengan desain kamisol. Yang kedua, menghitung jumlah komponen pada sesuai dengan desain. Yang ketiga, mengecek ukuran pola sesuai dengan desain. Yang keempat, mengecek letak arah serat pola sesuai dengan arah lungsis kain kertas pola. Yang kelima, mengecek ukuran kertas pola sesuai dengan ukuran bahan utama, ukuran bahan kuring, ukuran kain bola pasir. Kesimpulan, mengetahui bahan baku dan bahan penunjang membuat kamisol dan mengetahui jumlah rancangan bahan yang akan dibuat. Mengecek kesesuaian pola ukuran kertas pola sesuai dengan ukuran bahan utama, ukuran bahan kuring, ukuran bahan pola atau lapisan, dan menghitung jumlah komponen sesuai desain. Oke, sudah. Terima kasih. Kelompok 2, beri amplop. Silakan amplop. Terima kasih. Oke, anak-anak. Temannya semuanya sudah presentasi. Mari kita simpulkan bareng-bareng hasil presentasi dan hasil pembelajaran kali ini. Ayo, Fitri, simpulkan. Kesimpulan, mengetahui bahan baku dan bahan penunjang membuat kamisol dan mengetahui jumlah rancangan bahan yang akan dibuat. Mengecek kesesuaian pola ukuran kertas sesuai dengan ukuran bahan utama, ukuran bahan goreng, ukuran bahan tulang, ukuran bahan gula atau lapisan, dan menghitung jumlah komponen sesuai desain. Kelompok 2, kelompok 2 nya disimpulkan. Kesimpulan, mengetahui bahan baku dan bahan penunjang membuat kamisol dan mengetahui jumlah rancangan bahan yang akan dibuat. Mengecek kesesuaian pola ukuran kertas pola sesuai dengan ukuran bahan utama, ukuran bahan kuring, ukuran bahan gula atau lapisan, dan menghitung jumlah komponen sesuai desain. Oke, terima kasih sudah disimpulkan. Jadi intinya kesimpulannya adalah mengetahui bahan baku dan bahan penunjang membuat kamisol dan mengetahui jumlah rancangan bahan yang akan dibuat, kemudian mengecek kesesuaian pola, ukuran kertas pola sesuai dengan ukuran bahan utama, ukuran bahan kuring, kemudian ukuran bahan pelapis, dan terakhir adalah menghitung jumlah komponen sesuai dengan desain. Oke, anak-anak, sudah kita simpulkan, kemudian kita mengerjakan evaluasi. Dikasih waktu 10 menit ya untuk mengerjakan evaluasi, silakan. Dengan e-learning yang sudah Ibu bagikan, silakan semuanya membuka linknya dan kemudian mengerjakan evaluasinya.
Yang harus dipelajari adalah untuk pertemuan minggu depan. Anak-anak harus mempelajari cara membuat rancangan di rumah, kemudian nanti ibu tinggal menerangkan. Jangan lupa membawa alat-alat dan bahannya ya. Nanti minggu depan kita pelajari. Terima kasih perhatiannya. Mohon maaf apabila